Selamat datang kembali di Recast kita. Kali ini kita mau ngobrolin lagi nih, sebuah percakapan yang, wah, dalam banget soal hubungan orang tua sama anak. Iya, seru nih kayaknya. Kita bakal bedah kutipan obrolan antara Deddy Corbuzier, terus ada putranya Asuka sama Dr. Shefali Chaberry, dia ini psikolog klinis. Fokusnya ke tantangan pengasuhan ya dari sisi ortu, ya dari sisi anak. Hmm, Terus soal pentingnya presence, kehadiran gitu, sama trust, kepercayaan. Dan gimana anak akhirnya melihat orang tuanya ya sebagai manusia biasa aja. Nah, yang menarik banget dari obrolan ini tuh kerasa banget sentuhan konsep conscious parenting, pengasuhan sadar gitu. Jadi pendekatannya lebih ke kesadaran diri orang tua, bukan cuma ngikutin cara lama aja. Oke, kita mulai dari tantangan terbesarnya deh. Dedi kan nyebut tuh, perlu ada di sana. Presence itu tadi, sama bangun kepercayaan. Gimana ya kita bisa memahami kehadiran ini lebih dari sekedar ya fisik aja gitu? Betul, betul. Ini emang lebih dari sekedar ada badannya doang. Ini soal kehadiran emosional yang benar-benar hadir, perhatiannya penuh gitu. Nggak kebagi-bagi. Tapi yang menarik nih, Asuka nambahin dimensi lain dari sudut pandang anak. Gimana tuh? Tantangannya itu justru gimana ya menerima dan memahami ayahnya sebagai manusia yang punya keterbatasan, punya salah. Bukan figur yang, wah, sempurna, serba bisa. Wah, dalam juga ya perspektif Asuka ini. Dokter Shefali malah nekenin banget momen anak bisa nerima ketidaksempurnaan orang tua ini, itu justru langkah penting banget buat jadi dewasa secara emosional. Jadi ngelepasin ekspektasi kalau orang tua tuh harus sempurna, kan gak realistis juga ya. Iya, bener banget. Melepaskan itu. Nah, dari kehadiran, kita geser dikit ke kepercayaan. Ada aturan dasar nih di keluarga mereka. Nggak boleh bohong, nggak ada yang disembunyiin. Transparan lah intinya. Tapi, ada situasi menarik pas Asuka umur 18 pengen bikin tato. Oh iya, cerita tato itu ya. Jadi Dedi kan nyaranin, coba deh desain yang temporer dulu, yang sementara gitu. Tapi ternyata Asuka langsung aja bikin yang permanen. Langsung aja ya. Langsung. Meskipun Dedi ngerasa agak, ya dikerjain dikit lah ya. Tapi dia tetap apresiasi banget kejujuran Asuka. Dari awal ngomong kalau emang niatnya mau bikin tato. Ini nunjukin dinamika yang, kompleks ya. Aturan sih ada. Tapi hubungan sama keterbukaan itu kayaknya punya bobot lebih tinggi di situ. Situasi kayak gini pasti bikin banyak orang tua mikir ya. Sampai mana sih kita bisa percaya sama penilaian anak? Terus, gimana respon kita kalau saran atau batasan kita nggak sepenuhnya diikutin? Meskipun, ya itu tadi, anaknya udah terbuka dari awal. Agak tricky ya. Iya, nggak gampang emang. Terus, mereka juga punya ritual harian yang unik nih. Saling bilang I love you tiap malam. Sekilas mungkin kedengaran simple ya, malah temennya Aska nganggepnya agak kekanak-kanakan gitu. Tapi justru Dr. Shefali ngelihatnya beda. Itu ritual penting banget yang bisa bangun rasa aman, terus ada keterhubungan emosional yang konsisten. Jadi ini bukan soal umur sebenarnya, tapi lebih ke gimana ngerawat ikatan batin itu. Nah, tapi di sisi lain, ada kalanya juga Dedi ngerasa perlu pakai kartu ayah. Kartu ayah? Maksudnya? Otoritasnya sebagai ayah gitu, terutama dalam situasi yang dia anggap udah beresiko atau serius banget. Oke. Penggunaan otoritas ini juga disinggung sama Dr. Shefali kan ya. Dia nekenin pentingnya kebijaksanaan. Otoritas orang tua itu kayak alat gitu, yang kekuatannya bisa luntur kalau keseringan dipakai tanpa pertimbangan yang matang. Jadi nggak asal main kartu ayah aja. Betul, harus bijak pakainya. Diskusi terus geser lagi nih ke topik yang agak sensitif, hukuman fisik. Dr. Shefali kan tentang keras ya. Dia ngelihatnya itu sebagai tanda orang tua udah kehilangan kendali, bukan metode disiplin yang efektif buat jangka panjang. Nah, terus muncul tuh perbandingan sama generasi sebelumnya, yang sering dibilang lebih tahan banting gitu. Padahal mungkin dulu ngalamin disiplin fisik. Argumen Dr. Shefali ini menarik sih, dia ngerasa kerapuhan generasi sekarang tuh bukan karena kurangnya hukuman fisik. Terus karena apa, Dan? Lebih karena faktor lain, kayak kenyamanan instan dari teknologi, terus toleransi terhadap frustrasi yang rendah, sama kurangnya interaksi sosial yang nyata, yang sebenarnya ngajarin ketahanan diri atau resiliensi itu. Gitu katanya. Oh, jadi solusinya bukan balik ke cara lama ya? Tapi justru fokusnya harus ke memperkuat kehadiran emosional tadi, koneksi yang dalam, sama ngembangin kesadaran diri, baik di orang tua maupun di anaknya, biar bisa lebih siap ngadepin dunia modern ini. Iya, persis.
Terus ada juga pembahasan menarik soal bedanya aturan yang kaku sama cara hidup bersama atau semacam kesepakatan gitu. Contohnya, kayak pemakaian pelacak GPS di ponsel Dedi sama Asuka. Oh, mereka pakai GPS tracker? Iya, dua-duanya pakai. Tapi ini bukan aturan sepihak dari Dedi, lebih kayak kesepakatan bareng buat ketenangan bersama. Jadi mereka bisa tahu lokasi satu sama lain tanpa harus nanya terus-terusan gitu. Lebih ke saling jaga aja. Menarik, menarik. Dan satu poin penutup nih yang ditekankan sama Dedi, yang menurutku penting banget. Pentingnya orang tua buat berani minta maaf ke anak. Wah, ini penting banget sih. Iya kan? Ini bukan soal siapa benar, siapa salah. Tapi lebih ke pengakuan kalau orang tua juga manusia, bisa keliru. Sekaligus ini bentuk penghargaan ke individualitas anak juga. Setuju banget. Itu nunjukin kerendahan hati juga. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan dalam ini ya, intinya pengasuhan sadar itu soal kehadiran emosional yang asli, tulus gitu. Terus kepercayaan yang dibangun di atas penerimaan akan ketidaksempurnaan. Ya anaknya, ya orang tuanya juga. Dua arah ya berarti. Betul. Terus keberanian buat ngakuin keterbatasan diri sebagai orang tua. Dan komitmen buat ngebiarin anak tumbuh jadi dirinya sendiri, otentik. Dasarnya ya, perjalanan ngasuh anak itu jadi kayak cermin kuat buat kita juga bertumbuh. Mengasuh diri kita sendiri dulu sebagai orang tua, itu kunci juga. Nah, bener banget. Sebagai penutup nih ya, penting banget buat Anda segera klik subscribe channel ini. Kenapa? Karena waktu luang Anda, waktu gabut Anda itu sangat berharga. Mending diarahkan buat nambah wawasan dengan nyimak pembahasan kayak gini. Betul, daripada cuma scroll nggak jelas ya. Nah, itu dia. Jadi jangan tunda lagi, langsung aja klik subscribe sekarang.